Hai Bun, welcome to YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku dan hari ini aku akan ngebahas tentang perbedaan intoleransi laktosa dan alergi susu sapi. Beberapa bulan yang lalu saya pernah bikin snap di Instagram dan banyak banget bunda yang tanya apa sih perbedaannya, bahkan ada beberapa bunda yang menyamakan. Nah oke, di video kali ini aku akan menjelaskan, semoga bisa dipahami ya Bun. Singkatnya saja, stay tune videonya. Jadi gini Bun, intoleransi laktosa dan alergi susu sapi itu adalah dua hal yang berbeda meskipun mempunyai gejala yang hampir mirip. Karena gejala yang hampir mirip itulah biasanya para bunda menyamakan antara alergi susu sapi dan intoleransi laktosa itu sama. Padahal itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Kita bahas yang alergi susu dulu ya Bun. Jadi alergi susu ini adalah reaksi yang tidak normal dari sistem kekebalan tubuh terhadap susu atau produk yang mengandung susu. Jadi setiap kali bayi mengonsumsi susu, terutama itu adalah susu sapi, maka tubuhnya akan menganggap protein yang terkandung dalam susu itu berbahaya untuk tubuhnya. Reaksi alergi ini bisa muncul sesaat atau beberapa jam setelah si kecil mengkonsumsi susu. Gejalanya pun bervariasi ya Bun, ada yang berat dan ada yang ringan. Beberapa gejala yang perlu bunda waspadai seperti muntah, nafas berbunyi, batuk, pilek, muncul ruam, dan bentol yang gatal di permukaan kulit atau bentol-bentol gitu ya Bun. Pembengkakan pada kulit. Bahkan pada kasus alergi yang lebih serius bisa menimbulkan gejala yang lebih berat juga Bun, seperti diare dan sesak nafas. Sedangkan intoleransi laktosa pada bayi adalah ketidakmampuan sistem pencernaan bayi untuk mencerna laktosa, yaitu sejenis gula alami yang terkandung di dalam susu. Intoleransi laktosa pada bayi umumnya terjadi karena sistem pencernaan pada bayi belum mampu menghasilkan enzim laktase yang cukup untuk mencerna laktosa. Kondisi ini dapat menimbulkan gejala seperti perut buncit karena kembung, nyeri perut, mual muntah, hingga diare. Berbeda dengan alergi pada susu yang gejalanya bisa timbul di seluruh tubuh bayi, tetapi kalau intoleransi laktosa gejalanya pada saluran pencernaan ya Bun. Cerita sedikit, waktu anak saya kemarin intoleransi laktosa, mungkin cerita ini sudah pernah saya ceritakan di Instagram ya, cuma saya mau cerita ulang. Nah, jadi gejalanya itu diare, tetapi keadaan umumnya masih baik-baik saja, seperti dia minum susunya masih banyak, anaknya masih aktif, dan tidak ada hal-hal yang waktu pertama kali saya lihat gak ada yang aneh-aneh gitu ya. Jadi oke lah, saya pikir mungkin karena makanan, faktor makanan. Biasanya kalau anak MPASI itu kan pasti ada drama diare dan lain-lain ya, karena memang perutnya menyesuaikan. Nah, tetapi diarenya itu 2 hari tidak kunjung sembuh. Setelah itu saya bawa ke rumah sakit dan dokter memberikan obat-obatan, tapi dokter menyarankan jika 3 hari tidak ada penurunan diarenya atau tidak sembuh, bisa langsung dibawa ke IGD. Setelah obatnya habis, tapi ternyata si kecil masih tetap diare, jadi hari itu saya bawa langsung ke IGD. Di IGD suhunya itu 38 dan dokter menyarankan untuk rawat inap karena memang suhunya panas ya waktu itu. Tetapi anaknya nggak mual, nggak muntah sama sekali, masih benar-benar dalam kondisi baik-baik saja. Nah, nanti saya kasih lihat Bun videonya anaknya tuh kayak gimana, jadi benar-benar nggak kelihatan kalau si anak ini tuh sakit gitu ya. Setelah di rumah sakit 2 hari, ternyata keadaannya masih ya gitu-gitu aja Bun. Diarenya tidak berkurang, pokoknya seperti itu saja, nggak ada perbaikan sama sekali ya. Tetapi untuk minumnya dan lain-lain anaknya masih sangat biasa saja, nggak rewel, nggak apa, bahkan suhunya juga sudah normal kembali, nggak seperti waktu awal dia dibawa ke IGD. Setelah dokter visit, dokter menyarankan untuk membeli susu formula yang free laktosa. Jadi diresepin susu seperti ini Bun, laktogen yang free laktosa. Dan saat anak saya meminum itu 2-3 botol ya, langsung bener-bener diarenya itu nggak ada sama sekali, nggak diare lagi dia Bun. Hari ketiganya alhamdulillah botol udah mulai membaik, udah nggak diare lagi, pupnya sudah kembali seperti semula, dimana waktu dia belum diare ya Bun. Dokter juga sudah memperbolehkan untuk pulang. Saran aja ya Bun, jadi kalau misal anak diare terus menerus, bunda jangan langsung mengecek oh ini berarti nggak cocok dengan susu formulanya, nggak begitu ya Bun, karena intoleransi terhadap laktosa itu juga mempunyai gejala yang sama. Cuman kalau intoleransi laktosa ini gejalanya yang timbul hanya pada saluran pencernaan, yaitu diare.
Kalau ada pertanyaan, boleh nggak sih mengkonsumsi susu yang free laktosa selamanya? Jawabannya nggak boleh ya bun, karena waktu itu dokter bilang dan menyarankan hanya untuk dikonsumsi 2 minggu. Tetapi ketika 2 minggu kembali ke susu sebelumnya kok masih diare, maka harus kembali lagi ke susu yang free laktosa. Tapi waktu itu bocil menghabiskan susu 2 minggu, kemudian kembali lagi ke susu sebelumnya. Sebentar bun, ada yang ketinggalan. Jadi anakku itu intoleransi laktosa bukan dari dia bayi banget ya, melainkan waktu itu usianya udah 9 bulan bun. Jadi dari usia 2 bulan kan dia konsumsi susu formula ya, dan ya udah saya kira cocok-cocok aja. Kemudian menginjak dia MPASI, saya tetap kasih susu formula karena dia masih kurang nutrisi. Saya pikir MPASI-nya sedikit susah, maka dari itu saya tetap memberikan dia susu formula. Ternyata di usia 9 bulan dia itu diare dan intoleransi laktosa ini bun. Mungkin ada bunda yang punya pengalaman yang sama dengan aku, anaknya awalnya mengkonsumsi susu formula baik-baik saja dengan brand yang itu, tetapi di usianya yang hampir 1 tahun ternyata intoleransi terhadap laktosa. Bisa komen di bawah ya bun. Oke bun, sekian video dari aku. Semoga bunda bisa membedakan antara alergi susu dan intoleransi laktosa. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.